Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman YouTube sekalian. Semoga teman-teman diberikan keselamatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita coba mengecek sebuah timer kulkas LG 2 pintu. Jadi pada timer kulkas ini kan ada angka 1, 2, 3, 4. Di 1 itu peruntukannya untuk arus listrik, 2 untuk heater, 3 netral, dan 4 kompresor. Jadi api dan netral itu kita hubungkan di nomor 1 dan nomor 3. Maka dia akan menyalakan kompresor di sini ya, di angka 4 ini untuk ke terminal ke kompresor, dan nanti akan bergantian. Pada beberapa waktu nanti dia akan menyalakan heater berada di nomor 2. Kalau di diagramnya ini kan nampak ini 1 dan 3 ini, 1 ini untuk motor, 1 dan 3 ini terhubung ke motor, nanti dia akan berganti ke 4 dan ke 2. Jadi timernya ini 6H, 6H ini berarti 6 jam. 6 jam berarti ini kalau 6 jam ini untuk ini ya, untuk kompresor ya, untuk menyalakan kompresor selama 6 jam, dan untuk menyalakan heaternya selama 35 menit apabila dia menggunakan frekuensi 60 Hz ya. Nah, kalau dia menggunakan frekuensi listriknya 50 Hz, dia akan menyalakan kompresor 7 jam dan akan menyalakan heater selama 54 menit. Nah, ini spesifikasinya. Inilah dia timer kulkas LG 2 pintu. Ini masih timer asli bawaan LG-nya. Kita akan coba colokin ya. Kita akan coba tes dengan power listrik. Jadi ini teman-teman, untuk ngetesnya terminal 1 api, terminal 3 netral. Nah, ini bolak-balik nggak masalah ya, api dan netralnya. Sekarang kita kasih 1 di sini, 3 di sini. Nah, ini. Nah, kalau untuk cek visual, tadi kan ini ada tutupnya gini, ini saya buka. Kalau secara visual kita colokin ke listriknya, nah itu nampak berputar ya teman-teman, atau ada terasa getar sedikit, nggak terlalu banyak sih getarnya, cuman bisa dilihat kalau dia itu, nah itu kan berputar kan. Nah, berputar itu menandakan dinamonya atau motor timernya itu bekerja. Nah, sekarang kita lihat dia pada posisi heater atau pada posisi kompresor ya, pada posisi menyalakan heater atau pada posisi menyalakan kompresor. Sebentar saya ambil tespen. Ini nih cukup menggunakan tespen aja. Jadi kan apabila ada arus listrik kan tespennya nyala. Contohnya gini. Nah, berarti ini saya matikan lampu dulu. Nah, dapat teman-teman lihat kalau ini nah ini dapat teman-teman lihat kalau tespen saya nyala, ini api listrik. Nah, ini netralnya ya. Sekarang kita lihat ini pada posisi menyalakan heater apakah kompresor. Nah, ini sekarang di angka 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kita tespen di angka 4, di terminal 4 maksud saya, dan terminal 4 nya nyala, berarti dia sedang menyalakan kompresor. Otomatis heaternya mati ya. Nah, ini heaternya mati.
Nah, seperti tadi kompresor itu akan hidup sekitar kurang lebih 6 jam sampai 7 jam. Nanti dia akan berganti untuk menyalakan heaternya. Nah, ini kan sekarang mati. Kompresor nyala, heater mati. Sekarang kita coba apakah dia bisa menyalakan heater. Caranya kita cabut dulu powernya. Kita putar ininya ya. Sampai dia bunyi klik gitu. Jadi nanti kalau ini dinyalakan ini kan ikut mutar ini. Ikut mutar selama 7 jam sampai 6 jam sampai 7 jam tadi. Dia akan ikut mutar. Nah, ini kita percepat. Nah, berarti ini udah berganti. Yang tadinya dia menyalakan kompresor, harusnya ini dia menyalakan heater. Oke, kita tes apa benar heaternya nyala. Ini udah saya colokin. Oke, ini kan nomor 4. Ya. Ini kan nomor 4. Nomor 4 kompresor mati, kita cek heater. Nah, sekarang di nomor 2 ya, heaternya yang nyala. Nah, heaternya nyala kan. Nah, ini berarti dapat kita simpulkan kalau timer kulkas LG 2 pintu ini masih berfungsi dengan baik. Nah, heater ini akan menyala sekitar itu tadi ya, sekitar 35 menit. Nanti dia akan berganti menyalakan si kompresor. Oke, 35 menit itu kan sedikit aja, coba kita putar. Nah, ini pasti akan menyalakan kompresor ya. Kita tes lagi. Nah, sekarang kompresornya nyala dan heaternya mati. Oke, itu pengetesan dengan arus listrik. Kalau pengetesan dengan multimeter kan kalau terhubung dia berbunyi ya teman-teman. Nah, ini berbunyi seperti ini. Letakkan probe, salah satu probe multimeter di sini, dan akan kita ukur sekarang mana yang terhubung. Nah, berarti ini sedang menyalakan kompresor ya. Di angka 4 kan kompresor. Nah, dia berarti sedang menyalakan kompresor. Coba kita putar. Berarti kalau ini diputar dia akan berjalan sekitar 7 jaman. Kita akan putar. Perhatikan ya. Ini multimeternya kan berbunyi terus, berarti ini terhubung. Kelewatan ya. Kita putar lagi pelan-pelan. Nah, ini heater kan hanya 35 menit. Nah, ini saya nah, kita coba lagi. Ini posisi heater.
Nah, ini posisi kompresor ya. Nah, ya, saat ini dia sedang menyalakan kompresor. Kita putar pelan-pelan. Putar sedikit lagi. Nah, ini sekarang kan dia sedang menyalakan kompresor ya, teman-teman. Sekarang kita akan putar. Nah, antara 3 dan 4 ini terputus ya, berarti kompresornya tidak nyala, otomatis heater akan nyala. Nah, berarti sekarang heater yang nyala. Karena hanya 30 menit, berarti kan ini kan putarannya sedikit aja. Kalau kita putar. Nah, sekarang heaternya udah nggak nyala ya, udah nggak terhubung. Berarti dia akan menyalakan kompresor. Nah, begitu. Jadi pengukurannya dengan multimeter seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini tadi sengaja saya buka supaya bisa melihat ininya, putarannya nampak apa tidak ya. Jadi ini bisa kita tutup lagi, dan ini menandakan bahwa timer ini masih bagus ya.